Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat tentunya. Senang sekali rasanya saya, Randy Supriyadi, bisa kembali menemani pemirsa di rumah dalam program kesayangan kita, Berendo. Pemirsa di rumah, ada pepatah bilang, satu gambar bisa mewakili 1000 kata. Hari ini kita kehadiran sosok anak yang luar biasa. Beliau kemarin baru saja rame pembahasan di sosial media karena karyanya mampu membuat banyak orang terkesan tentunya. Bahkan sudah membuat bangga Provinsi Bengkulu di kancah nasional. Sudah hadir bersama saya hari ini ada Julian. Halo Julian. Halo Kak. Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat Kak. Alhamdulillah sehat. Dan juga ditemani oleh ayahnya. Halo Bapak, dengan siapa Bapak? Dengan Pak Harlian. Pak Harlian. Sehat hari ini Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Julian, boleh dong kenalan dulu sama pemirsa di rumah? Oke. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Muhammad Julian Hawel. Aku kelas 2 SMA, sekarang di SMA Negeri 3 Kota Bengkulu. Berarti masih SMA sekarang ya? Benar. Masih SMA. Bapak sedang sibuk apa sekarang Pak? Ya, kesibukan sehari-hari kerjaan di rumah itulah. Oh, banyak nggak Pak ya? Ini menemani Julian terus berarti Pak ya? Menemani Julian. Ini Julian kan kemarin kan baru saja ya, lagi rame banget nih karena karyanya sangat luar biasa sekali tentunya Julian. Julian, kamu suka menggambar sejak kapan sih? Kalau untuk menggambar sendiri, aku biasanya udah dikenali itu dari kelas 3 SD Kak. Kalau untuk mewarnai dengan warna itu, aku udah dikenali dari TK Kak. Ikut lomba Mamma Mia, ikut lomba mewarnai. Tapi kalau menggambar sendiri aku dari kelas 3 SD Kak sampai berarti sekarang. dari kelas 3 SD sudah mulai menggambar ya? Benar. Ini kira-kira kalau dibilang berapa nih karya yang sudah dihasilkan oleh Julian nih? Kalau dihitung dari kelas 3 SD mungkin sudah cukup banyak. Cukup banyak ya? Nggak juga dihitung. Jadi kalau dibilang sering menggambar, itu lumayan sering aku menggambar. Dalam 1 minggu biasanya Julian bisa menghasilkan berapa karya nih? Kalau dulu aku yang pasti kalau seminggu itu bisa 1 karya itu ada Kak. Kalau sekarang sih aku 1 hari itu harus punya 1 karya gitu Kak. Ini memang dari saudaranya atau keluarganya ada yang punya basic suka menggambar juga kayak Julian? Benar, kalau dari keluarga sendiri ayah juga punya aksen lukis juga Kak, suka ngelukis, tapi memang nggak digeluti. Jadi dari ayah pun udah ada cikal bakal kalau aku bisa melukis gitu. Berarti bapaknya memang suka melukis Pak ya? Sejak kapan kalau bapaknya sendiri Pak? Kalau saya melukis itu senang gitu. Senang tapi ya karena tidak digeluti, jadi saya itu keseharian saya itu menggeluti di bidang liter. Jadi senang nulis-nulis gitu. Jadi kalau melukis kurang digeluti, tapi saya senang juga, hobi juga. Hobi juga. Ini terakhir bikin karya apa kalau Bapak sendiri Pak? Kalau karya yang dihasilkan dari saya melukis belum ada gitu, belum. Cuman saya itulah mengajari anak-anak biar senang melukis. Sudah itu membimbing anak-anak itulah di rumah agar dia bisa belajar dengan tekun gitu. Tapi Bapak seorang penulis juga berarti Pak ya? Saya itu bukan penulis karya ilmiah, bukan, tapi saya itu senang Sastra Pak ya? bukan menulis, membuat huruf-huruf liter-liter seperti itu. Karena berhubungan dengan usaha saya. Gitu. Oh, usaha apa itu Pak? Percetakan. Percetakan. Ini sudah sejak kapan Pak menekuni untuk liter itu Pak? Saya sudah 20 tahun. Sudah 20 tahun. Ini melihat kemarin Julian Pak ya, lagi rame banget di pembahasan bahkan se-Indonesia tentunya. Bagaimana perasaan Bapak? Ya perasaan kami, saya selaku orang tua ya, pertama saya senang gitu. Senang dan bahagia juga. Saya berharap anak ini ya kalau bisa ya bisa dikenal orang banyak dan bisa bermanfaat bagi orang banyak. Ini kalau Julian ini dilihat mungkin dari saudara-saudaranya. Julian berapa saudara Julian? Kalau aku
Ada 3 bersaudara. 3 bersaudara. Julian anak keberapa? Kedua dan cowok satu-satunya. Oh, cowok satu-satunya. Ini dari 3 bersaudara nih, Pak. Yang paling mungkin dominan dalam bakat melukis itu siapa? Apakah Julian atau ada saudara yang lain? Sebenarnya yang paling dominan kakaknya. Kakaknya. Kakaknya yang perempuan. Nah, sekarang ini sedang kuliah di UNP, memang mengambil jurusan seni rupa di Universitas Negeri Padang. Tapi kalau Julian ini dilihat dari bakatnya, Pak ya. Ini kira-kira sudah muncul sejak umur berapa, Pak, kira-kira? Sejak umur 10 tahun, 12 tahun sudah ada bakat-bakatnya. Sudah terlihat waktu awal pertama kali diajarkan oleh Bapak, Pak ya. Ini Bapak sendiri yang mengenalkan pertama kali alat lukis kepada Julian. Ibunya juga. Ibunya juga. Ini Julian, kamu ingat gak karya pertama kamu yang menang? Mungkin seingat aku dulu aku pernah menang lomba mewarnai di salah satu brand yang jeruk. Di situ aku pernah sempat jadi juara 2 kalau nggak salah, Kak. Kelas berapa itu? Kalau nggak salah saat itu aku kelas 3 ya, Kak. Ini awal mulanya kamu benar-benar suka dalam melukis, menggambar tuh kapan, Julian? Kalau untuk melukis di kanvas, aku itu biasanya udah menggambar di SMP, Kak. Tapi kalau menggambar di kertas, itu aku udah dari kelas 3. Kalau di kanvas itu kan media gambarnya kan dari kanvas tuh kan, Kak. Jadi pasti dia akan kolaborasi dengan cat akrilik. Jadi teknik gambarnya jauh akan lebih sulit. Jadi aku waktu itu mulai kenal menggambar di kanvas itu dari SMP gitu. Ini awal mula nih ya, kamu pada akhirnya setuju pada diri kamu sendiri untuk menekuni karya itu gimana, Julian? Setelah kalau aku sendiri pun karena aku menyenangi dengan bakatku, aku bisa melukis dan menggambar itu. Jadi aku mulai dari SD itu aku mulai menggambar dan sering diikuti oleh orang tua untuk ikut lomba menggambar sih, Kak. Jadi dari situ pun aku mulai menggeluti, oh ternyata dari sini pun aku tahu kalau aku itu punya bakat menggambar gitu, Kak. Apa yang buat kamu betah, buat berlama-lama dalam melukis, melihat mungkin kalau buat satu karya itu tidak dalam satu kali buat, biasanya ya berkali-kali. Apa yang buat kamu betah itu? Salah satunya hal ini adalah hobi. Jadi ketika aku menggambar, aku itu senang dengan warna-warna yang menarik. Jadi aku kadang lihat orang-orang yang melukis juga di media sosial, aku kayak tertarik, ih bagus banget deh gambarannya, aku mau bisa ikutin mereka. Jadi dari situ pun aku udah mulai tertarik dengan dunia lukis, dan itu udah menjadi hobi untuk aku menggeluti lagi di dunia seni rupa gitu, Kak. Ini kalau tanggapan dari Bapak sendiri, Pak ya, melihat Julian yang sekarang mungkin sudah lebih sering dalam melukis maupun menggambar, itu seperti apa, Pak? Selama ini saya setelah melihat perkembangan Julian melukis, memang setiap tahunnya atau setiap tahap-tahapnya dia ada perkembangan, ada peningkatan. Di sini saya menekankan pada anak-anak ini, anak-anak saya seperti Julian, Ayunya dan adiknya itu agar bisa mempunyai jiwa kesabaran. Itu melatih kesabaran. Dalam melukis itu melatih kesabaran dan feelingnya tuh yang pas gitu. Jadi disitulah saya melihat perkembangan anak ini setiap tahun itu meningkat itu. Apalagi kalau dia tekuni, ini aja kurang terlalu ditekuni karena kesibukannya di sekolah gitu. Kalau memang betul-betul ditekuni, mudah-mudahan hasilnya juga lebih maksimal. Ini apa sih, Pak, yang terjadi ketika kita melukis gitu, Pak ya? Tidak menggunakan perasaan yang sesuai dengan apa yang kita lukis, itu apa yang akan terjadi biasanya, Pak? Apakah tidak baik karyanya atau mungkin terlihat kurang? Ini sebagai seorang seniman lah Bapak melihatnya. Ya kalau menurut saya memang melukis itu harus berdasarkan mood gitu ya. Harus perasaan kita tuh dalam keadaan senang, dalam keadaan tidak ada tekanan masalah. Jadi kalau kita dalam keadaan senang maka hasil lukisan itu akan lebih bagus gitu. Tapi kalau kita mood kita kurang bagus maka walaupun dipaksakan seperti apa tidak akan sesuai hasilnya dan bahkan pengerjaan lukisannya pasti akan lama. Tapi kalau moodnya sudah masuk
pengerjaannya juga bisa cepat dan hasilnya juga bagus gitu. Berarti dengan ikhlas juga tadi membantu dalam membuat karya Pak ya. Kita akan ngobrol lagi Bapak ya. Dan juga Julian. Untuk pemirsa di rumah jangan kemana-mana, kita akan hadir lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berendong.